Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan puasa buat yang hari ini lagi menjalani puasa. Pertama-tama sebelum kita mulai acara hari ini, saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Amalia Martiza Loren, atau mungkin teman-teman kalian kenal saya dengan nama Amel. Jadi hari ini saya akan membantu acara pada pagi hari ini selama 1 jam ke depan. Saya juga ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dekan FPIB, Ibu Endang Yuliani Rahayu SSMPD, kemudian kepada Kepala Program Studi Sastra Inggris, Ibu Dr. Agnes Widianingrum MPD, juga kepada staf kemahasiswaan yang hari ini membantu acara, Bapak Teguh Kasprabowo SPD MPD, juga telah hadir di tengah-tengah kita, Mem Yulis, selamat bergabung Mem. Dan juga narasumber kita hari ini tentunya, yaitu ada Tasya, Inga, dan Firlanda, yang semuanya merupakan mahasiswa FEB yang berprestasi. Semua mahasiswa FEB itu berprestasi, tapi hari ini kita pilih 3 yang paling berprestasi untuk membawakan tema yang mudah yang mengajar. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan singkat dari Dekan dan Kaprodi. Kita mulai dari sambutan oleh Kepala Program Studi Ibu Dr. Agnes Widianingrum MPD. Kepada beliau, saya persilahkan. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Dekan, Bu Yulis, Pak Teguh, Amel, dan ini kita punya 3 darah yang cantik-cantik ya, Betul. yang sekarang sudah mulai terjun. Ya, calon-calon pendidik di masa depan. Pagi, Tasya, Inge, juga Firlanda. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Ya, pertama kami merasa bersyukur dan berterima kasih karena ternyata dari semua ikut kompetisi kalian terpilih mewakili FEB untuk terjun di masyarakat. Semoga apa yang telah kalian lakukan selama ini dan sedang kalian lakukan nanti akan membuahkan hasil yang baik. Ya, jadi kalian juga menanam benih dan diharapkan benihnya akan tumbuh subur dan semoga apa yang kalian laksanakan ini akan memberikan dampak yang positif bagi rekan-rekan, ya, bagi junior kalian juga bagi teman-teman kalian seangkatan yang memang belum tertarik untuk saat ini, karena memang program ini masih program yang baru, meskipun secara nasional ini batch kedua, tapi kalian masih dari FEB ini termasuk batch yang pertama. 3 darah cantik ini, ya semoga kalian tetap semangat ya, membawa nama baik program studi sastra Inggris di tempat kalian mengajar, oke? Dan tetap optimis karena paling tidak pengalaman yang kalian dapat ini itu merupakan pengalaman yang sangat berharga ya. Di samping kalian akan mendapatkan sertifikat, tentunya pengalaman di luar ini yang akan membuktikan kesiapan kalian untuk bisa berkontribusi di tantangan global nantinya. Ya, tetap semangat, terus bekerja, dan terima kasih. Ini sambutan dari saya. Amel, silakan. Baik, terima kasih Mbak Agnes atas sambutan singkatnya. Selanjutnya, saya akan pindah ke the one and only Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Ibu Endang Yuliani Rahayu SSMPD. Kepada beliau, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Kaprodi, Dr. Agnes Widianingrum, Pak Teguh, Kasprabowo selaku staf kemahasiswaan, Bu Yulis, alhamdulillah sudah bisa hadir di acara kali ini juga seluruh dosen yang hadir secara virtual ya di tempat masing-masing. Yang saya cintai, yang saya banggakan ya, 3 darah tadi disebut Bu Agnes, sudah 3 darah cantik yang siap mendidik calon penerus negeri ini ya. Seluruh panitia yang saya banggakan yang sudah bersusah payah menyiapkan semua acara untuk sequel yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat, penuh semangat. Ya, kita masih di bulan Ramadan. Ini di putaran 10 hari kedua.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita dimampukan untuk selalu beribadah yang terbaik, ibadah sosial dan vertikal, ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Ya, dan mudah-mudahan itu juga menginspirasi kita untuk berbuat baik dan terus berkarya sambil menimba ilmu. Oke ya, alhamdulillah kita ini apapun kondisinya kita harus bersyukur, ya. Meskipun kita sudah setahun lebih atau bahkan ini masuk ke 3 semester ya, kita belajar online, rasanya sudah jenuh, jengah, capek, kok nggak ketemu orang secara real gitu. Tapi saya yakin Anda semua tentu bersemangat dan 3 darah ini sekali lagi membuktikan bahwa mahasiswa FEIB bisa keluar dari image bahwa kalian adalah generasi rebahan. Ternyata dengan kondisi yang sulit ini, Anda justru mampu berbuat. Anda justru dapat peluang. Berarti itu juga bukti bahwa Anda semua itu dapat membuktikan you can see light in darkness. Ini masa sulit, tidak mudah untuk orang bergerak. Tapi di sisi lain kita yang cerdas, kita yang selalu berpositif thinking itu selalu ada jalan untuk berbuat baik, untuk melakukan kinerja yang baik. Ya. Di masa lalu, ya, jadi Firlanda, Dayu Pramesti, Tasya dan Inge Safa, itu ya kalau saya boleh cerita sedikit, di masa lalu sebelum pandemi, program Indonesia Mengajar itu adalah sesuatu yang serius. Pengorbanannya besar sekali ya. Itu meluas di Indonesia. Waktu itu memang diinisiasi di konsep awal oleh mantan Menteri Pendidikan kita, ya. Itu semua sarjana baru, ya, atau bahkan mahasiswa, kayaknya sarjana baru waktu syaratnya itu akan harus ditempatkan di seluruh pelosok negeri, bukan tempat yang indah ya, jauh sana di remote area, ya, entah di Flores pinggir, entah di NTT, NTB, Bali, mungkin Papua, ya, seluruh Nusantara di daerah yang sulit dan terpojok, terpinggir, terisolasi, bahkan akses internet pun pasti susah. Tapi biasanya setahun waktu itu. Nah, tapi di tengah pandemi seperti ini, Anda justru dapat kemudahan, ya, dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi, cukup klik sana, klik sini ya, Anda register, alhamdulillah atas izin Allah, Anda diizinkan untuk bergabung di Indonesia Mengajar, ini skop nasional. Jadi saya bangga sama kalian, mudah-mudahan Anda mampu menginspirasi adik-adik yang Anda ajar, juga menginspirasi teman-teman untuk melanjutkan langkah Anda, ya. Meskipun kita bukan dari prodi pendidikan, tapi alhamdulillah Anda membuktikan bahwa Anda punya talenta dan kesungguhan yang cukup baik untuk mengajar, ya. Mudah-mudahan Anda terus berkarya, Anda terus berbuat baik, berbagi ilmu, dan tentu harus diawali dengan terus rajin belajar ya. Itu saya yakin Anda sudah melakukan itu semua, ya. Mudah-mudahan Anda bisa bersinergi di tempat pengabdian yang memang ternyata tidak jauh dari lokasi rumah ya. Ya, cuma tempat baru, spesial butuh adaptasi. Mudah-mudahan Anda mampu beradaptasi, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, dan berbagi hal-hal positif bagi lingkungan Anda. Saya kira saya tidak bijak jika terus berbicara, karena pada intinya memang bukan saya yang ditunggu, ya. Saya hanya mengantar saja. Alhamdulillah di tengah pandemi ini FEIB banyak karunia. Kalau di semester ganjil yang lalu 2020-2021 semester ganjil ada 2 Mas, juga 2 darah yang ikut Permata Sakti. Kemudian sekarang 3 daerah yang ikut Indonesia Mengajar. Itu karunia, ya. Di tengah masa sulit kita masih dapat karunia, alhamdulillah. Maka ya untuk pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara podcast yang kedua yang mudah yang mengajar saya nyatakan dibuka. Selamat berbagi, selamat menggali informasi sedalam-dalamnya dan berbagi informasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu, semangat dan penuh harapan baik.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Magnet. Maaf, Mbak Endang. Ketukar. Ketukar. Terima kasih, Mbak Endang, atas sambutannya. Oke. Ingatnya, ketukar. You can see light in darkness. What a powerful words, right? Oke, abis mendengarkan sambutan-sambutan tadi dari baik dari Kaprodi maupun dari Dekan, kita akan masuk ke acara inti, yaitu sesi talk show, sharing pengalaman mahasiswa sastra Inggris yang mengikuti program kampus mengajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Oke, untuk Tasya, Inge, dan Firanda mungkin bisa cek sound dulu. Halo. Halo. Hai. Oke, apa kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Baik lah ya, semangat buat ngajar. Oke, udah hadir di hadapan layar HP dan laptop kalian ada Tasya, Firanda, dan Inge. Ini tiga-tiganya wanita-wanita yang sangat cantik dan inspirasi. Hari ini aku tanya-tanya sedikit tentang program kampus mengajar yang kalian ikuti. Aku mau tanya dari awalnya sih. Awal mula kalian tahu program ini tuh dari mana sih? Siapapun boleh jawab, terserah. Waktu itu awal banget itu taunya tuh dari Kaprodi, dari Mem Agnes ya, karena memang Kaprodi kita ini sangat-sangat aktif memberikan informasi, jadi langsung kalau nggak salah waktu itu Mbak Amel ya yang share ya, dari Mem Agnes. Oh iya toh, aku lupa sih. Mbak Amel yang share, terus habis itu share ke grup-grup kelas, terus ya udah terus nonton sosialisasinya terus Berarti dari Kaprodi ya, emang Kaprodi kita tuh memang luar biasa aktif untuk ya, dan juga dekannya selalu support kegiatan mahasiswa, yang mana akhirnya kita menjadi salah satu fakultas yang sangat aktif di Unisbank ini. Terus waktu kalian daftar, masih inget nggak sih awal-awal tuh pendaftaran yang dibutuhkan tuh apa aja sih, syarat administrasinya? Mungkin nanti teman-teman yang mau ikut selanjutnya mereka bisa prepare nih, oh nanti aku butuh ini, aku butuh itu untuk persiapan selanjutnya. Aku bisa jawab ya? Ya. Jadi waktu daftar itu, kita bisa masuk ke akun MBKM dari Kemdikbud itu, ada 2 seleksi. Yang seleksi pertama, syaratnya itu kita cuma masukin sertifikat organisasi, terus surat dari dekan, sama masukin IP sementara kita. Terus kalau kita punya sertifikat mengajar, boleh juga dimasukin. Tapi karena aku kemarin nggak punya ya, jadi aku cuma masukin 3 hal tadi. Terus setelah seleksi 1 lolos, nanti ada seleksi kedua itu, seleksi keduanya itu tes kebinekaan. Jadi tesnya itu semacam apa ya, kayak gimana sih cara kita nanggepin suatu hal yang berhubungan dengan kebinekaan seperti itu. Oke, jadi ada administrasi sama ada seleksi lagi ya abis itu ya? Iya. Lalu menurut kalian nih, dari banyaknya orang mungkin yang daftar di FBIB itu sendiri untuk kampus mengajar, kenapa kalian bertiga yang terpilih? Menurut kalian, apa yang membuat kalian terpilih? Atau ada tips and triknya nggak sih supaya ini loh kalau mau terpilih kalian harus ini? Atau kayak ya udah aku nggak tahu, aku ya tiba-tiba masuk gitu. Itu gimana? Kayaknya aku ya Mbak yang jawab ya. Iya. Menurutku itu kan waktu yang seleksi kedua itu kan tentang kebinekaan ya. Jadi lebih jujur, lebih apa adanya sih, kayak jawabannya tuh ya udah dari diri kita sendiri aja gitu. Yang seleksi kedua itu. Karena seleksi kedua itu kan yang benar-benar menentukan. Berarti itu interviewnya langsung perorangan? Enggak, ada tes. Tesnya itu online. Oh, oke. Berarti dari tes itu tuh harus jujur ya. Jadi kayak dari pihak sana juga kayak ngeliat, oh ini anak jujur banget nih, bolehlah masukin gitu ya. Terus mungkin menurut kalian ya, mau nambahin nggak? Oh iya, silakan. Jadi sebenarnya itu kan ya ada beberapa yang tanya gitu ya, kenapa saya bisa nggak keterima gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak transparan sih Mbak, kenapa bisa keterima atau enggaknya. Cuman waktu pembekalan kemarin sih kebanyakan dari pematerinya itu bilang kami ini yang keterima itu
terutama dilihat dari IPK-nya waktu kemarin itu. Jadi untuk lebihnya nggak transparansi, kita nggak tahu bagaimana kita bisa keterima gitu. Mungkin IPK jadi salah satu faktor karena kalian kan akan menjadi tenaga pengajar gitu. Jadi mereka menilai bahwa oh ini anak selama kuliahnya mampu gitu. Jadi dipercayakan untuk mengajar anak-anak yang lain. Terus masing-masing dari kalian ditugaskan di mana sih, dan sistem untuk pembagian sekolahnya tuh kayak gimana? Kalau sistem pembagiannya kita bertiga beda-beda ya Mel. Soalnya di awal waktu kita daftar itu kita disuruh ngisi kayak data diri gitu, sama milih sekolahnya yang paling dekat sama domisili. Itu jadi ada 3 pilihan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten kota, sama lingkup provinsi. Kalau aku sendiri ada di SDN 5 Getas, itu Kabupaten Kendal. Kalau Tasya, kalau ini? Kalau aku di lingkup kecamatan sih Mbak. Jadi aku ada di Ngalian, SD Suryo Bimo Kresnon, di Ngalian deket rumahku. Kalau aku itu lingkup kota di SD Muhammadiyah 07 Pusponjolo. Berarti itu kalian itu kayak ngasih list sekolah-sekolah yang kalian inginkan, atau kayak kalian pilih satu dan itu langsung di ACC? Jadi dari akunnya itu udah menyediakan nih Mbak nama-nama sekolahnya. Nah terus kan kita kan juga masukin alamat. Nah kita itu nanti milih yang sesuai deket dengan alamat kita gitu. Jadi kita nanti tinggal milih yang kecamatan kita mau di mana, terus nanti yang kota mau di mana, provinsi mau di mana gitu. Nanti kita keterimanya di mana, itu dari sananya yang milihin gitu. Jadi kita nggak tahu bakal keterima di mana. Berarti tetap kontrol ada di pihak pusat ya. Lalu ya, betul. Kemudian untuk motivasi kalian sendiri di kampus mengajar tuh awal tuh apa? Apakah kalian memang aku nih kayaknya mau deh atau minat deh menjadi tenaga pengajar, menjadi guru, atau menjadi mungkin nanti dosen, atau memang kalian ikutinnya ya aku cari pengalaman dulu deh, siapa tahu aku suka, atau apakah ada alisan lain? Ya, kalau aku itu Mbak, buat nambah pengalaman dan penasaran sebenarnya mengajar di lapangan seperti yang acara ini tuh gimana sih gitu, buat nambah pengalaman karena itu penasaran dan ingin nambah pengalaman aja. Kalau aku pribadi sih emang dari dulu udah minat ya Mel, kalau pengen tahu, pengen banget gitu ngajar itu gimana. Terus kalau pengalaman itu bonus aja sih, kalau emang dari dulu udah minat, terus ikut ini buat dapat pengalaman, terus biar kalau sebentar lagi kan udah mau lulus gitu ya Mel. Betul. Biar lulus tuh nggak ada tangan kosong aja gitu, begitu sih. Emang dari awal udah minat untuk ngajar. Berarti udah ada keinginan untuk mendalami tentang seluk-beluk mengajar itu sendiri ya? Kalau Tasya? Kalau aku sebenarnya tuh dari awal nggak ada keinginan untuk mengajar sama sekali sih. Kayak aku tuh nggak pengen banget jadi guru, cuman karena di luar kegiatan kuliah gitu ya, aku kan juga ngelesin, terus ada program ini juga, karena kan kalau ngelesin itu kan hanya satu murid gitu ya Mbak. Terus aku adanya program itu aku mikir gimana ya kalau misal seorang aku ini mengajar di depanku tuh ada beberapa siswa gitu. Terus ya udahlah untuk menambah pengalaman sih kalau aku. Tapi gara-gara menambah pengalaman ini terus aku jadi kepikiran apa besok jadi guru aja ya. Malah jadi kecemplung ya. Tapi Kak, berarti jadi suka mengajar? Ya sih, karena dapat banyak pelajaran banget dari murid-muridku. Sih, keren sih. Keren banget. Mungkin kita bisa lihat foto-foto dari dokumentasi waktu ngajar di SD-nya. Apakah sudah siap? Nah, ini foto siapa ini? Cute sekali. Ini bisa dijelasin ini waktu kapan? Atau waktu baru pertama kali masuk ke SD-nya?
Ini foto rame-rame ya. Ini foto siapa ini? Atau foto semuanya bertiga? Ini foto saya, Firlanda. Itu waktu kapan Ini pengambilan fotonya? Ini waktu pertama kali ke sekolah. Kita kan harus minta izin dulu ke sekolah. Nah, itu fotonya diambil saat itu. Minggu pertama banget setelah ada pembekalan, kita langsung ke SD-nya. Itu berarti di sekolah itu tuh tidak hanya kamu, berarti sama ada teman-teman yang lainnya dari kampus lain? Iya, kita sekelompok barengnya ke sana sama ada DPL juga, Oh, dosen pembimbing lapangan. ya, jadi dikontrol ya sama mereka. Iya. Mungkin ada foto lain selain Nah, ini akses aku ke SD-nya. Kita itu kayak aku sama teman-teman itu kayak lewat ini loh, Mel, turun gunung terus nyebrangin laut, nyebrangin sungai terus baru naik lagi. sorry. Wah, jadi kayak Laskar Pelangi gitu ya? Tempatnya Dora. Jembatannya itu Jembatan. nggak jembatan apa ya, bukan yang kokoh banget gitu dari beton. Jembatan gantung. Jembatan gantung. Bukan, Mem, tapi kayak kayu gitu. Kayu tapi ya udah lumayan sih, Mem. Tapi deg-degan nggak sih setiap ke sekolah? Pastilah, Ada perasaan bawahnya sungai ya. iya, udah perjalanannya tuh tidak mudah gitu lah. Waktu awal takut banget sih, karena aku emang takut ketinggian ya, Mel. Jadinya waktu awal itu kaget banget, tapi lama-lama juga biasa. Nah, ini siswa kelas 2. Oh ya, di SD 5 Getas itu cuma ada 3 kelas. Kelas 2, kelas 4, sama kelas 6. Karena memang di sana kayaknya kakaknya tuh cuma sekitar 70, jadi anak-anaknya juga nggak banyak gitu. Nah, tahun ini kebetulan jadinya kan mereka ngelulusin sama nerima muridnya kan 2 tahun sekali. Nah, kebetulan tahun ini mereka ngelulusin siswa itu. Ini siswa kelas 2 waktu itu menggambar sambil belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Berarti nggak lengkap ya, nggak dari SD kelas 1 sampai 6. Iya, seperti itu. Nah, ini kita itu belajarnya sistemnya home visit gitu, Mel. Soalnya waktu itu pihak sekolah ditegur sama masyarakat situ, nggak boleh ngadain sekolah di sekolahan gitu, jadinya kita ngajarnya tetap home visit. Seminggu ada 3 kali, hari Senin, Rabu, sama hari Sabtu. Kenapa nggak, kamu tahu nggak maksudnya alasan kenapa kok nggak boleh ada sekolah gitu loh? Padahal kan itu kan juga bagian penting untuk mengedukasi masyarakat di sana. Iya, kepala sekolahnya sendiri masih takut karena udah beberapa kali dapat teguran dari masyarakat, Mel. Meskipun padahal kita sekolahnya pun cuma 2 jam dan nggak ada jeda gitu loh, Mel. Jadi masuk langsung pulang, tapi banyak masyarakat itu yang masih nggak ngebolehin. Berarti perjuangannya sulit juga ya untuk bisa mengajar mereka dan mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan. Milih home visit aja. Nah, ini kita memanfaatkan sumber daya yang ada ya, itu siswa kelas 4, aku ajak ini buat kerajinan pot gitu dari tanah liat gitu. Wah, seru sih ini. Berarti mereka punya seragam juga ya itu? Iya, pasti ada seragam ini, tapi jarang dipakai ya, Mel, ya pasti. Oh, berarti ya pakainya ya kadang-kadang aja kalau ada kesempatan. Kalau home visit pun mereka pakai pakaian bebas aja, senyaman mereka. Oke. Nah, dari awal kami sampai di sekolah itu siswa kelas 6 udah mulai ujian-ujian gitu. Yang pertama itu ujian praktek, terus kemarin itu ada PAT, dan baru selesai ini ada ujian sekolah. Nah, ini sempat beberapa kali boleh diizinkan untuk ujian di sekolahan, tapi sisanya banyak juga yang ujian tapi di rumah gitu, tetap kami ini mengawasi mereka seperti itu. Kenapa ini yang depan cuma bisa sebangku ada 2 anak, karena waktu itu meja kursinya masih ada yang kurang, jadinya masih yang depan ini masih 2 anak gitu. Berarti akses mereka juga sulit ya, maksudnya untuk mendapatkan kelas yang bagus gitu. Mungkin ada foto yang lainnya? Iya, boleh di next, Mr. Teguh. Ya, setelah kita mengawasi murid-murid, kita juga bantuin guru untuk ngasih nilai ke siswa, terus bantu guru juga untuk administrasi juga seperti itu.
Jadi kita nggak cuma ngajar aja. Berarti seperti guru pada umumnya ya, kan juga bantu Iya. administrasi dari sekolahan. Mungkin ada lagi? Nah, ini pas kapan ya? Nah ini waktu kita setiap selesai ngajar, kita pasti kayak koordinasi sama guru-guru kalau kita habis ngajar ini loh Bu, terus siswanya seperti ini, ada peningkatan atau tidak, seperti itu Mel. Semacam evaluasi harian gitu? Ya. Oke. Nah ini juga kita itu nggak cuma ngajar, tapi kita juga bantu bersih-bersih. Pasti kepala sekolah bilang, ayo bersih-bersih dulu sama bareng-bareng sama siswa-siswanya, kayak nyapu kelas, nyapu halaman, terus cabutin rumput-rumput juga gitu, Mel. Wow, berarti multitasking ya, banyak jobnya. Iya, banyak kerjaan di sana. Ya ini bikin lemari, ini kayaknya kemarin dapat almari bantuan dari pemerintah, jadinya kita, karena di sana kan gurunya tuh cuma ada 3 tok juga, karena kelasnya memang ada 3, gurunya juga ada 3 sama 1 kepala sekolah. Jadi kalau mereka buat sendiri kan ya susah, jadinya kita bantu buat ini nyusun almarinya seperti itu. Nah ini untuk kegiatan setiap 2 minggu sekali, yaitu evaluasi kelompok bareng sama DPL-nya seperti itu. Kemarin juga setiap hari Kamis jam 1, 2 minggu sekali kita ada evaluasi kelompok. Berarti itu ya. Lalu apakah ada foto yang lainnya? Sudah selesai. Atau mungkin ada foto dari Tasya atau dari Inge? Gimana? Apakah ada? Oke, mungkin ada lagi proses. Kita tunggu sebentar. Kalian tuh di kontrak lagi, maksudnya untuk berapa lama mengajar di kampus mengajar ini? 3 bulan, Mbak. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ini udah jalan berapa minggu atau berapa bulan? 1 bulan pas. 1 bulan. 1 bulan pas. Kirain 6 bulan gitu kan, sampai lulus ke Anda. Apakah ada foto lain? Nah, ini Tasya ya. Oh, ini pas kapan, Syah? Aku terharu kalau ngeliat foto ini tau. Kenapa? Nangis gak apa-apa, nangis aja. Biar ratingnya tinggi. Aduh, kenapa jadi mau nangis ya? Gak apa-apa. Habis ini share-nya tinggi. Gak apa-apa, aku tungguin. Ini siapa dan kenapa bikin kamu sampai berkaca-kaca? It's okay, take your time. Mau teman-teman. It's okay, gak apa-apa. Jadi kan sekolah yang tempat Tasya ngajar itu adalah sekolah inklusi, yang mana sekolah inklusi itu sebagian anak normal, sebagian itu anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Yang di foto ini adalah murid yang paling paling ngena sih di hati aku gitu. Dia itu kebutuhan khususnya autis tingkat rendah, tapi terus sama bisa sih ngomong, cuman ngomongnya tuh nggak denger gitu, makanya aku harus melakukan pendekatan seperti yang ada di foto, kayak nggak denger nih ngomongnya, ngomong apa gitu, aku harus kayak gitu. Jadi yang bisa denger dia ngomong cuman aku gitu, karena cuman aku yang ngedeketin kupingku ke dia gitu. Cuman dia paling nurut, paling dengerin gitu. Walaupun dia autis tapi dia mau dengerin gitu. Kadang kan ada anak autis yang ya kayak bodo amat gitu, nggak mau dengerin gitu. Jadi
di sekolah yang tempat aku mengajar itu, anak-anak berkebutuhan khususnya itu autis, hiperaktif, sama Down syndrome, seperti itu. Yang Itu di foto semuanya ini juga atau hanya beberapa aja? hampir semuanya sih. Jadi yang normal itu cuman sekitar 3 sampai 2 anak, 3 sampai 4 anak doang. Yang di foto ini juga sama, autis juga. Itu ada yang ditemenin sama orang tuanya karena bener-bener nangis, nggak ya kayak nangis, marah-marah terus nggak mau belajar gitu kalau nggak sama ibunya gitu. Jadi harus Butuh ekstra dibantu sama tenaga ya. orang tuanya. Tapi sejauh ini ada kesulitan nggak sih? Kamu kan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, di mana ada juga anak yang tidak berkebutuhan khusus, atau mungkin yang biasa kita sebut normal. Menurut kamu apakah ada kesulitan yang berarti antara mengajar gimana supaya keduanya ini tuh bisa mendapatkan atau bisa mengerti hal yang sama tanpa harus meninggalkan satu sama lain? Kebetulan kalau anak-anak yang normal itu adanya di kelas 6, Mbak. Jadi kelompokku itu udah membagi nih, 2 mahasiswa itu megang kelas 1, 2 mahasiswa megang kelas 2 gitu. Jadi setiap 2 mahasiswa megang satu kelas. Nah, kebetulan aku jadwalnya itu megang anak-anak kelas 2, dan anak-anak kelas 2 semuanya berkebutuhan khusus. Cuman kemarin aku sempat ditugasin untuk mengawasi ujian sekolah mereka. Itu ada yang anak normal juga ya seperti anak normal memang, cuman kenapa mereka ada di sekolah itu? Karena sekolah biasa tidak mau menerima mereka gitu. Jadi mereka dilempar ke sekolah inklusi. Oh my god, I got goosebumps. Oh my god. Kalau yang ini untuk mereka gitu ya, untuk mendapatkan akses pendidikan yang mau menerima mereka dengan keterbatasannya. Kalau yang ini itu dia ibaratnya kayak kalau misal anak biasa itu TK gitu. Nah, dia sebelum masuk kelas 1 harus diterapi dulu, kayak terapinya itu emang gurunya sih yang megang. Jadi Awan nggak ngerti menerapi anak-anak seperti itu gimana gitu. Nanti setelah diterapi pijat baru dia belajar gitu. Nanti tahun ini dia udah siap masuk kelas 1. Awalnya mengajarnya gimana, Mbak? Ini mengajarnya bahasa Inggris juga kamu? Awalnya waktu aku daftar program ini tuh aku pengen banget gitu ya mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar gitu. Tapi ternyata waktu aku tahu kalau ini adalah sekolah berkebutuhan khusus, yang mana kelas 6 aja mereka belum bisa nulis sama membaca. Jadi aku mikir gimana caranya aku ngajar bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi aku juga belum pernah pengalaman untuk ngajar anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, betul. Jadi aku ya mengajarnya sesuai apa yang diinstruksikan sama guru kelasnya aja sih. Ini juga ya termasuk? Ini kayaknya enggak deh. Oh, ini punya Inga. Oh, oke. Okay. Apakah ada cerita lain, Tasya, tentang ngajar anak-anak yang spesial ini? Kemarin itu ada sih yang bikin aku kaget banget. Jadi selama aku di situ kan aku belum pernah nih yang nemuin anak-anak yang bener-bener ngamuk-ngamuk gitu banget tuh belum pernah. Cuman waktu kemarin ujian sekolah kan anak-anak kelas 6-nya datang semua nih, cuman digilir ya, nggak langsung datang banyak gitu. Anak-anak kelas 6-nya kan datang semua. Nah, terus ada satu anak tuh yang ngamuk-ngamuk gitu, Mbak. Jadi aku kan waktu itu kebetulan terlambat nih datangnya karena harus ada Google Meeting kuliah dulu. Terus pas aku habis parkir, teman-temanku tuh langsung pada manggilin aku, Mbak cepet gitu. Habis itu kenapa gitu kan? Nah, ternyata satu anak ini dia hanya ada di satu ruangan, jadi dia nggak bisa digabung sama teman-teman yang lain karena dia ngamuk, marah-marah terus gitu loh, marah-marah sambil nangis. Ternyata dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, terus teman-temanku kan tahu aku dari jurusan sastra Inggris. Okay. Ya, emang sih dia ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi
aku nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Jadi ya dia ngomong semaunya dia sendiri sambil marah-marah sambil ngamuk-ngamuk gitu, dan itu pertama kali sih, itu aja udah dipegang sama 4 mahasiswa tapi kita semua nggak ada yang bisa menghandle. Dia maunya sama guru yang biasa dia temuin gitu. Tapi akhirnya bisa tenang. Akhirnya bisa sama guru yang biasa dia temuin bisa. Berarti maunya sama orang-orang yang udah Iya, dia benar. familiar ya. Ada foto selanjutnya. Mungkin tadi foto Inge ya? Iya Mbak, yang tadi fotoku. Nah ini, gimana nih nggak? Nyatain dong tentang fotonya. Jadi ini kan aku di SD Muhammadiyah 07 yang dimana sekolahnya itu berbasis Islam. Jadi tiap pagi itu ada kita maju, muridnya maju satu persatu untuk hafalan doa sama itu Mbak, sama mengaji, ada yang Al-Quran, ada yang masih Iqra. Jadi di situ sebenarnya kita harus tahu cara membaca Al-Quran, karena kita juga kayak ngoreksi cara baca mereka dan lain-lain. Nah di sini itu maju satu persatu untuk hafalan doa, dan di SD ku itu muridnya nggak banyak Mbak, cuman 4, satu kelas itu ada 4, terus ada yang 2 orang, ada yang 5 orang, cuman segitu-segitu aja. Nah, ini kelas 3 yang aku pegang, karena aku dapatnya kelas 3, ini aku dapatnya cuman 4 siswa, cewek semua, dan ada satu siswa yang kayak gimana ya, satu lebih di bawah teman-temannya dari yang lain gitu, kayak membaca belum bisa, terus menulis juga belum bisa, dan ngomongnya pun juga susah, kesulitan dalam berbicara. Jadi 3 siswaku itu aktif semua, lebih ke sangat aktif, dan ada satu siswa juga yang harus dikasih perhatian lebih gitu Mbak. Berarti banyak macam anak-anaknya ya, bervariasi. Yeah. Ini juga lagi membaca, ini murid yang pinter banget, lebih di atas rata-rata temennya menurutku, karena dia lebih mudah untuk nanggepin suatu hal, dan dia tuh orangnya berpikir kritis banget. Waktu aku ngajarin bahasa Inggris, karena ini kan dia masuk sekolah dan nggak punya ponsel, jadi dia offline dan datang ke sekolah buat belajar. Nah ini lagi belajar bahasa Inggris, dan nyantolnya tuh juga cepet banget kalau dia ini. Berarti lebih mudah untuk mengajarnya ya, dari kamu sendiri. Karena anaknya cepat mengerti. Iya. Ini juga lagi belajar, ini juga ngaji kalau nggak salah. Iya, ini ngaji. Ini ada yang Al-Quran, udah ada yang Iqra juga. Berarti masing-masing dari Firlanda, Inge, dan Tasya tuh ada di sekolah yang beda-beda banget ya, yang bervariasi, yang sangat-sangat kontras gitu loh. Yang Firlanda yang susah aksesnya, Inge yang sekolahnya berbasis Islam, dan Tasya yang sekolah berkebutuhan khusus. Gimana mungkin kalian nanti ceritanya tuh banyak gitu loh, untuk di-share satu sama lain. Gimana sih cara nanggepin murid yang kayak gini? Itu lebih bervariasi, itu menarik banget sih. Iya, terus itu ada muridku juga Mbak. Sebenarnya aku nggak yang handle mereka, tapi ada juga murid yang dari panti asuhan, anak panti asuhan itu kembar. Terus jadinya tuh kayak Mbak, lebih ke teman-temanku itu, rekan-rekanku semuanya tuh pada kayak kadang kayak pengen nangis gitu, karena dia itu kan ada kembar, jadi tiap berangkat sekolah itu mereka nggak sarapan, karena kalau sarapan itu pasti nanti rebutan sama teman-teman, terus wajahnya kuyu, lesu. Kalau berangkat sekolah tuh semangat berangkat sekolah, tapi ya itu kayak
hilang konsentrasinya, terus banyak yang dipikirin, terus kayak gimana ya, kadang juga pelajaran nggak masuk. Terus kalau ditanyain, kamu belum sarapan toh? Iya belum, soalnya tadi ketinggalan dan nggak ada makanan yang sisa. Kadang di situ kayak, aduh kok, Iya, betul. aduh kayak gimana gitu. Jadi kayak teman-teman jadi yaudah kita kalau misalnya pas mereka berangkat, kita bawa apa kayak snack gitu, terus bawa makanan-makanan yang kecil-kecil ringan gitu. Terus kalau misalnya mereka lagi nggak sarapan gitu, nganu apa namanya, puasa Senin Kamis Mbak. Jadi enggak sarapan karena puasa Senin Kamis, terus alasannya gitu. Padahal emang dari panti asuhannya itu mereka itu nggak dapat sisa makanan. Jadi kalau berangkat sekolah itu bajunya bagus, tapi apa ya, kayak dari wajahnya kelihatan gitu loh Mbak. Jadi teman-teman kadang kasihan sama mereka berdua. Sedih ya jadinya. Semoga mereka nanti ketika melihat ini mereka bisa dapat motivasi untuk ya paling tidak rebutan lah sama temennya biar sekolahnya bisa lebih giat, biar lebih fokus. Terus sebelum kalian mulai program kampus mengajar ini tuh sebenarnya ada ini nggak sih, ada pembekalan atau kayak ada pelatihan dari pusat itu sendiri, dari Kemdikbudnya? Atau kalian langsung kayak diterjunin aja gitu langsung ke sekolah? Ada pembekalannya sih Mbak. Jadi pembekalannya itu selama seminggu ya, kalau nggak salah. Iya, Kalau seminggu. pelatihannya nggak ada sih. Berarti hanya pembekalan via Google Meet tadi itu ya? Atau Zoom? Zoom. Terus untuk metode pengajarannya nih, kan kalian ada di sekolah yang masing-masingnya beda banget. Boleh ceritain nggak sih metode pembelajaran yang kalian terapkan ke anak-anak itu seperti apa? Kalau metode pembelajaran itu tetap ngikutin ini ya, Mel. Sekarang kan kalau SD pakainya buku tematik gitu, ada tema 1 sampai 9. Nah, kita tetap ngikutin itu, jadi kalau satu pelajaran nggak cuma, kalau bahasa Indonesia nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi bahasa Indonesia tapi nyambung ke pelajaran lain. Nah, kita ngikutin itu sesuai ada di bukunya. Tapi kalau aku sendiri, karena murid kelas 2, 4, sama 6 itu bahkan kelas 6 ada yang belum bisa baca tulis, jadinya kita menekankan, aku sama teman-teman menekankan ke ngajarin mereka baca sama tulis dulu sih. Cuma sedikit-sedikit masuk ke materi yang ada di buku tematik gitu. Berarti pakai tematik ya acuannya. Kalau Inga apakah sama? Iya, sama Mbak. Pakainya buku tematik sama kayak yang lain. Tasya ini kan usaha agak sedikit berbeda. Apakah sama juga pakai buku tematik atau mereka punya buku khusus? Nah itu, jadi karena kata gurunya itu setiap sekolah itu nggak boleh ada yang nggak lulus. Jadi walaupun anak-anak berkebutuhan khusus, tapi mereka ya bisa dibilang dipaksa untuk mengikuti pelajaran sama kayak sekolah-sekolah biasa gitu. Jadi mereka juga pakai buku tematik. Makanya gurunya memang harus ekstra lah mengajarnya gitu, karena ya kelas 6 aja yang belum bisa baca, tapi mereka harus ikut ujian gitu kemarin. Jadi ya mau nggak mau gitu, mereka tetap pakai buku tematik sama kayak sekolah biasa. Jadi kayak tidak itu sendiri. Lalu kesulitannya sejauh ini dalam mengajar anak-anak tuh apa? Kan anak-anak kan biasanya yang kadang mereka ada momen di mana mereka mau belajar, atau ada momen di mana mereka aku maunya main aja, aku nggak mau belajar. Terus nanti kalau disuruh belajar nangis. Nah, dari cerita kalian sendiri kesulitannya itu apa sih dalam mengajar anak-anak SD di sekolah yang berbeda, di lingkup atau lingkungan yang berbeda sekolahnya? Aku ya? Aku dulu yang jawab ya. Kalau kesulitannya sih cuma di ini aja sih, Mel. Mereka yang masih kesulitan buat baca tulis. Bahkan kelas 6 juga sama seperti Tasya. Siswa kelas 6 itu masih ada yang belum baca tulis, tapi tetap harus ikut ujian dan harus diluluskan. Kesulitannya cuma di itu aja sih. Cuma kalau selebihnya mereka malah kayak
semangat banget sama kalau kita udah datang, Bu kapan belajarnya, hari ini belajar apa enggak, seperti itu. Malah mereka senang sih. Jadi semangat kalau anak muridnya semangat ya. Kalau Inga? Kalau aku, alhamdulillah, keempat muridku itu semangat banget, Mbak. Bahkan guru kan juga ada guru kelas masih berangkat. Nah, kadang tuh guru kelasnya belum berangkat, tapi mereka udah berangkat kayak jam 8 kurang gitu, udah berangkat. Udah nungguin di depan kelas, padahal kelasnya masih dikunci sama guru kelas. Jadi, aku kadang ngarahin mereka untuk, ayo kita lanjutin tebak-tebakan bahasa Inggrisnya, atau baca doa, hafalan doa yang kemarin kita hafalin gitu. Jadi kayak senang aja gitu Mbak kalau tiap berangkat gitu ngelihat mereka udah berangkat lebih awal gitu. Terus kadang aku juga jadi berangkatnya lebih awal terus daripada sekolah sama Semangatnya luar biasa ya. Iya. Semangat anak-anak ini luar biasa. Untuk Tasya sendiri, aku tahu pasti kesulitannya dibandingkan dengan ketika Inga atau Firlanda mengajar anak-anaknya. Kesulitan itu pasti ada ya, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya tuh ya benar sih, memang mereka belum bisa menulis gitu, tapi mereka kalau diarahin itu mau. Cuman yang menurut aku paling sulit adalah ketika mereka udah marah-marah, ketika mereka udah nangis, ketika mereka udah nggak mau belajar, jadi benar-benar nggak dengerin. Karena ada anak yang autis sekaligus hiperaktif gitu, jadi mereka tuh udah pandangannya kemana, udah sambil nyubit-nyubitin temennya gitu, kayak aduh susah banget. Jadi kesulitannya di situ sih, mereka itu fokusnya ya sebentar banget gitu, fokusnya sebentar banget. Terus cara kamu handle kalau situasi itu terjadi itu gimana? Ya harus dibilangin pelan-pelan terus Mbak. Kadang aku harus menekan sedikit tone suaraku gitu supaya mereka dengar, karena kalau aku pelan mereka nggak denger gitu Mbak, nggak akan ngeliatin aku, atau nggak sambil aku arahin mukanya ke mataku gitu biar mereka dengerin gitu. Ekstra energi ya. Terus ada nggak sih momen paling lucu, menarik, atau mungkin momen paling mengharukan selama 1 bulan ini kalian mengajar di sekolah-sekolah tersebut? Yang membekas banget gitu, yang kayak akan kalian kenang seumur hidup kalian. Aku izin jawab dulu ya. Selama sebulan ini sampai mungkin nanti pas udah 3 bulan, setiap hari kayaknya bakal membekas di hati aku sih Mbak. Karena ya memang luar biasa banget sih. Aku juga awalnya nggak tahu gitu sekolah SD Suryo Bimo Kresno ini sekolah apaan sih, aku tuh nggak tahu. Jadi aku tuh milih yang deket dari rumahku aja gitu. Aku nggak survei dulu ini sekolah apaan gitu. Ternyata pas udah keterima baru aku tahu kalau ini sekolah berkebutuhan khusus gitu. Jadi ya udah harus dijalanin, dan setiap hari ternyata walaupun mereka kadang bikin kayak aduh ya Allah kok susah banget gitu, tapi itu pelajaran berharga banget sih buat aku sampai nanti seumur hidup. Pasti kayak akan terkenang-ngiang gitu. Pengalaman yang tidak semua orang tuh mungkin bisa mendapatkan gitu. Bahkan guru-guru di SD biasa pun mungkin belum pernah untuk mengalami hal yang kamu alami. Untuk Firanda dan Inge? Aku ya? Oh, yaudah. Oh, Inga dulu. Sweet. Iya. Inga dulu. Kalau aku mungkin ya itu tadi tiap pagi itu ngelihat anak-anak yang datang lebih awal itu kayak apa ya, kayak sambil ketawa-ketawa gitu, kayak kadang mikir semangat belajar mereka itu tinggi banget. Terus kalau pas lihat kebalikannya yang tadi itu yang aku ceritain itu Mbak, yang dari panti asuhan itu juga kadang bikin gimana ya, kalau mau lihat mereka itu jadi kepikiran gitu, mereka di sana gimana ya gitu. Terus alhamdulillahnya ya pada manut semua, jadi kayak iya itu Mbak. Kalau Firlanda? Kalau aku ya itu tadi sih Mel, senang banget kalau pas mereka udah datang lebih awal dari kita, bahkan mereka
sebenarnya kita itu ngajarnya mulai dari jam 9 gitu ya. Tapi mereka udah dari jam 8, setengah 9 itu mereka udah semangat banget. Ini kok bu gurunya kok belum datang, terus guru-guru juga udah ini cerita sama kami kalau sebenarnya tuh ada beberapa siswa yang emang dari dulu itu kalau disuruh ngerjain tugas itu nggak pernah ngumpulin gitu loh Mel. Tapi semenjak ada kami, mereka tuh jadi lebih semangat, terus ada tugas terus tetap dibuat gitu, sampai gurunya heran loh kok ini kok anak kok bisa kayak gini gitu. Jadinya senang sih Mel kalau ternyata kami itu datang ke sekolah diterima sama mereka gitu. Membawa semangat baru buat mereka belajar gitu ya. Nah, sejauh ini selama 1 bulan kalian ngajar ini, menurut kalian sulit gak sih jadi guru? Atau itu hal yang kayak mudah gitu, kecil banget gitu, atau gimana menurut kalian? Menurutku semua pekerjaan pasti sulit ya Mbak, cuman kalau untuk jadi guru biasa, kemungkinan sulitnya itu nggak lebih dari jadi guru di sekolah berkebutuhan khusus gitu, karena aku melihat guru-guru di sana tuh luar biasa banget sih, mereka yang benar-benar harus telaten, harus sabar, bahkan ada yang udah 11 tahun ngajar di sana dan masih ngajar di situ gitu. Aku juga nggak tahu, padahal mereka itu nggak ada yang, beliau-beliau itu nggak ada yang lulusan dari, kan ada ya sarjana sekolah kebutuhan khusus sendiri tuh ada sendiri, cuman mereka tuh nggak ada yang dari lulusan itu gitu. Jadi mereka benar-benar sama kayak guru-guru lain gitu, SPD biasa gitu, tapi mereka mungkin ada motivasi tersendiri untuk mengajar di sekolah itu. Menurutku luar biasa banget sih. Termasuk kamu yang walaupun kamu tidak tahu tapi sekarang juga terjun ke bidangnya sama. Untuk Ingrid dan Firanda? Kesulitannya kalau aku cuma ini sih Mel, ngehandle mereka, karena yang benar-benar kelas 6 itu susah banget untuk ini. Padahal mereka itu kelas 6 kan ujian terus ya. Tapi mereka ujian tuh kayak sekolah biasa yang nggak bisa diem, ngomong terus. Tapi ya itu kesulitannya cuma di itu aja sih Mel, kayak susah ngebilanginnya. Ya intinya tetap sabar aja, harus sabar aja sih Mel. Sama harus telaten banget ngajarin mereka baca tulis. Betul sih. Untuk Inga? Kalau di aku, muridku yang tadi itu Mbak, yang mungkin agak berbeda sama temennya, jadi aku lebih ngasih perhatian lebih ke dia, dan selalu aku awasin terus. Karena kan masih kelas 3 ya Mbak, meskipun cewek, itu suka lari-larian di kelas, kalau misalnya temennya udah selesai, nanti terus yang lain ikut kayak lari-lari di kelas sendiri, tarik-tarikan jilbab, itu kadang kayak ya sabar aja sih Mbak, sambil dibilangin pelan-pelan, karena katanya kepala sekolah jangan teriak ke mereka gitu. Terus ya udah gitu aja sih, lebih sabar gitu Mbak. Jadi jadi guru itu membutuhkan banyak kesabaran ya, paling ngadepin anak-anak yang berbeda. Mungkin termasuk dosen-dosen kita yang selama ini ngajar kita kan juga anaknya beda-beda, termasuk hal yang tidak mudah untuk beliau-beliau ini. Lalu selain pengalaman dan ilmu baru nih, ada nggak sih benefit lain yang kalian rasain buat selama ikut program ini? Siapa? Silakan. Jadi pasti ada sih Mbak. Cuman reward ini sebenarnya cuman bonus sih. Yang utama itu tetap pengalaman sama ilmu yang bermanfaat pastinya. Jadi kita itu mendapatkan empat reward selain pengalaman sama ilmu yang bermanfaat. Itu kita mendapat reward uang saku bulanan sebanyak 700.000. Terus kita juga dapat potongan UKT sebanyak 2.400.000. Terus yang ketiga itu kita juga dapat sertifikat mengajar. Sama yang terakhir aku lupa. Konversi SKS, 12 SKS. Sebanyak 12 SKS. Jadi nanti sepertinya akan ada batch 2 dari kampus mengajar ini, akan ada angkatan keduanya, dan dengar-dengar kemarin dari
Mas Menteri itu waktu pembekalan untuk angkatan kedua itu nanti konversi SKS-nya sebesar 20. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, reward-nya bermanfaat banget. Hampir 1 semester ya, 20. Ya. Wow, banyak sih. Berarti banyak reward yang kalian dapatkan selain ilmu baru, selain pengetahuan baru. Ilmu sama pengetahuan sama sih. Selain pengalaman, juga teman-teman baru. Berarti worth it banget buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin mau coba untuk ikut kampus mengajar selanjutnya. Karena reward-nya itu banyak sebenarnya. Dan benefit yang kalian rasakan juga sangat banyak. Dan menurut kalian nih, kelebihan dari program ini itu apa? Terus kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kalian kurang dan harus diperbaiki, itu apa? Aku izin menjawab ya. Kelebihannya mungkin bisa disampaikan sama dua temanku yang lain. Aku mau bilang mungkin ya bisa dibilang kekurangan dari program ini tuh sosialisasi ke SD-nya itu kurang. Jadi guru-guru di SD-nya itu tuh nggak tahu ini tuh program apa gitu. Bahkan mereka kaget waktu kita datang ke SD-nya kan just alma maternya beda-beda nih. Jadi tuh mereka kaget, loh kok ini dari kampus yang beda-beda gitu. Terus aku ini mau promosi kampus ya kan. Jadi tuh aku dalam hati kayak, oh berarti guru-gurunya tuh nggak tahu dengan adanya program ini gitu. Bahkan mereka itu menyebut kita itu adalah PPL, padahal kita itu bukan PPL gitu. Jadi kita itu cuma membantu guru, membantu administrasi gitu-gitu, bukan yang benar-benar PPL yang mengajar di lapangan gitu, sebenarnya bukan. Tapi karena kurangnya pengetahuan dari guru-guru di sekolah itu, jadi mereka menganggap kita PPL, jadi mereka menyuruh kita untuk menggantikan mereka mengajar gitu. Dan satu lagi kurangnya sosialisasi di kampus-kampus. Jadi beruntung banget Unisbank atau Sastra Inggris ini FBIB Kaprogdinya sangat aktif gitu ya, karena ada temanku dari satu kampus yang dosennya itu tidak support kegiatan ini gitu. Jadi dia benar-benar disulitkan dalam perizinan dan lain-lain, dalam pembuatan surat dekan seperti itu. Jadi dosennya itu bahkan nggak percaya adanya program ini gitu. Berarti kan program ini tuh kurang sosialisasi di kampus-kampus juga gitu. Berarti kurang sosialisasi pada secara umum ya, baik ke sekolah maupun ke pihak kampus. Ya. Kalau untuk kelebihannya? Kelebihannya sih pasti banyak ya Mbak, kayak tadi menambah pengalaman, terus jadi ngerti sama dunia baru gitu. Kan kita sastra Inggris, kadang ada yang ngelesin, tapi juga ada yang ya enggak ngelesin, terus kayak magang di biasa-biasa gitu, di kantoran atau yang lain, tapi ini jadi guru, kayak kita jadi tahu tentang muridnya, terus administrasi sekolahnya, terus jadi kayak terjun ke dunia baru gitu Mbak, jadi nambah wawasan juga. Terus kalau aku boleh nambahin tadi, ini sebenarnya program yang bagus banget dari Menteri, cuman karena ini batch pertama, jadi kayak dari webnya, terus kendala-kendala gitu masih banyak banget sih Mbak, apalagi kayak surat-suratnya juga gitu. Jadi ya mungkin itu yang mungkin kedepannya jadi perbaikan. Jadi kerannya ada tambahan? Udah disampaikan sama Tasya sama Inga ya, tapi aku mau nambahin kelebihan dari program ini tuh, aku senang sih bisa bantu sekolah-sekolah yang masih akreditasinya masih di bawah, terus kemampuan anak-anaknya juga masih di bawah rata-rata teman-teman SD yang lain gitu. Jadinya senang aja sih bisa bantu mereka buat menaikkan, menambah kualitas pendidikan mereka gitu. Berarti benefitnya juga banyak banget ya, dan ada kelebihan, pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki juga. Apalagi ini masih tahap-tahap awal, masih batch pertama, batch kedua, pasti akan terus diperbaiki sampai batch-batch selanjutnya. Oke, selanjutnya aku akan mempersilakan untuk teman-teman nanya, boleh mungkin lewat kolom komentar YouTube atau yang join di Zoom juga boleh tanya-tanya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mem Agnes nih. Mem Agnes nih udah colong start duluan nih untuk tanya. Untuk Tasya, dan Inge, masukan untuk prodi sasing apa nih terkait program kampus mengajar? Silakan dijawab siapapun.
izin menjawab. Mungkin ya sebenarnya nggak bisa dipaksakan juga ya untuk teman-teman yang lain harus ikut gitu, karena waktu yang program ini, angkatan pertama ini itu dari sastra Inggris yang mendaftar cuman 7 anak gitu. Jadi semoga nanti kalau misal ada angkatan kedua yang mendaftar itu bisa lebih banyak gitu. Ya mungkin lebih diperluas lagi aja sih dalam mempromosikan program ini gitu dari prodi kita gitu. Dari Inga dan Firanda ada tambahan, ada masukan? Untuk teman-teman sama adik tingkat besok, kalau misalnya ada program kayak gini, entah itu nanti kita kan nggak tahu ya mau keterima atau enggak, yang penting daftar dulu karena ini kesempatan yang besar banget. Jadi sayang kalau misalnya kita nggak daftar. Jadi coba-coba aja dulu daftar kalau misalnya besok ada, kan ini kan ada juga pertukaran, terus ada kampus mengajar besok Juni, itu yang batch kedua. Jadi ayo daftar buat tambah pengalaman dan wawasan. Gak ada ruginya juga kan ya daftar, walaupun nggak keterima, besok daftar lagi, nggak keterima lagi, terus aja gitu loh. Siapa tahu nanti keterima. Dari Firanda mungkin ada tambahan? Apa ya? Udah sih kayaknya sih Mel. Soalnya dari prodi sendiri juga udah sering ngasih sosialisasi, dan buat teman-teman banyak banget bakalan produk yang bakal diluncurin sama Kemdikbud. Jadi teman-teman sastra Inggris boleh buat daftar, yang kemarin juga yang masih belum lolos seleksi, boleh banget sih buat daftar lagi gitu. Dari Mem Agnes mungkin ada tanggapan? Enggak. Mungkin gini aja nih untuk kalian bertiga ya. Apa yang kalian hadapi di lapangan itu, apakah dari prodisasi ini sudah memberikan pembekalan melalui mata kuliah atau apa gitu? Kalau dari Firanda sendiri ya Mem, dari prodi yang mata kuliah ini micro teaching itu bantu banget. Terima kasih. Untuk program ini ya, karena memang kita dari awal udah diajarin gimana sih cara mendidik, gimana cara memberikan materi, gimana cara mengawali dan mengakhiri pembelajaran di kelas gitu. Jadinya untuk sastra Inggris sendiri udah bisa ini sih Mem, bantu banget buat kami yang program kampus mengajar. Ya, oke. Thank you. Inga sama Tasya gimana nih? Kalau untuk yang kelas kita belum dapat pelajaran micro teaching ya nggak? Apa? Kita belum dapat pelajaran micro teaching. Mata kuliah pilihan mungkin, mata kuliah pilihan. Metodologi. Sisi metodologi itu dari Katrin. Iya. Itu ada beberapa materi yang sama kayak misalnya TPR sama yang lain tuh loh. Oke. Tasya juga sama? Iya, sama. Satu angkatan ya? Ya, okay. Terima kasih. Apakah cukup jawabannya, Mem? Cukup. Thank you, Amin. Oke, terima kasih Mem atas pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi ini di Zoom dari Feby Angelia. Izin bertanya, tadi disebutkan IPK berpengaruh untuk lolos mengikuti program ini. Kalau boleh tahu berapa IPK dari kakak-kakak yang berhasil lolos mengikuti program kampus mengajar? Dan apakah ada minimal semesternya? Oke, silakan di-share IPK-nya atau mungkin transkrip nilainya, atau disebutkan kisarannya aja kalau misalnya emang kayak malu gitu kan, kayak humble. Kalau IPK kayaknya minimal di atas ini ya Isya, 3,5 ya. Yang diambil paling banyak itu yang di atas 3,5. Jadi IPK kami ya di atas itu 3,5. Iya. Berarti di atas 3,5 dan IPK kakak-kakaknya ini di atas 3,5 sampai 4. Bisa aja 4 kan kita nggak tahu ya. Jadi lulusan terbaik Unis Bang. Terus ada pertanyaan dari Mem Endang Yuliani, lokasi sekolah Inge di mana itu? Ini di mana atau Diman? MAN. Ini bingung kan? Di mana? Oh, Diman. Kepotong. Kirain Diman gitu. Kira itu sebuah pernyataan. Di mana ini lokasinya? Lokasinya itu di Pusponjolo. Ini sebenarnya kota banget sih Mbak. Kalau Mbak Firanda itu kan di pelosok-pelosok gitu ya. Nah, kalau aku di kota.
dekatnya Taman Madukoro, itu jembatan Amarta kalau nggak salah, jembatan Amarta itu belok kiri. Di situ, Mem, di Pusponjolo. Mau mampir, Mem, mungkin? Apakah cukup jawabannya? Cukup ya, oke. Lalu ada pertanyaan juga dari Filia Gina atau Gina ini nyebutnya. Izin tanya, untuk satu kelas ada berapa mahasiswa atau gimana pembagian mahasiswanya untuk masing-masing kelas? Izin jawab. Siap. Izin jawab. Tadi udah aku kasih tahu kalau di SD yang tempat saya mengajar itu satu kelas dipegang sama 2 mahasiswa. Pembagiannya itu apakah memang random mahasiswanya atau Sebenarnya diutamakan yang dari jurusan pendidikan sih. Jadi bagianku mengajar itu cuma 1 kali karena aku bukan dari jurusan pendidikan. Nah, untuk teman-temanku yang dari jurusan pendidikan ada yang megang 2 kelas gitu. Tapi 1 kelas tetap dipegang 2 mahasiswa. Jadi pembagiannya juga dari sekolah? Iya, betul. Apakah ada tambahan? Kalau aku itu kan satu kelompok ada 7 mahasiswa, dan yang kalau lihat latar belakang pendidikan yang mereka fakultas pendidikan itu cuma ada 3, yang 4-nya anak sastra, BK, sama satunya lagi apa ya, kayak IPA gitu sih, aku lupa namanya. Nah, tapi kalau kita nggak mandang ini ya, Mel, ya, pendidikannya mereka, jurusan mereka apa, jadi setiap kelas itu kan kita ada 3 kelas 2, 4, sama 6. Nah, setiap minggu kita rolling. Satu kelasnya ada 2 anak, terus yang kelas 6 karena jumlahnya lebih banyak, anak kelas 6 itu jumlahnya ada 11 anak, kelas 2 ada berapa ya? 7, ada 6, kelas 4-nya ada 9 anak. Nah, yang kelas 2 sama 4 dipegang 2 anak, yang kelas 6 dipegang 3 anak, sistemnya rolling. Kita minggu pertama kalau aku di kelas 2, besok berarti di kelas 4, besoknya lagi di kelas 6. Nah, minggu selanjutnya kita acak partner lagi gitu. Oh, berarti tiap minggu gitu ya diacaknya? Oke. Seadil mungkin gitu. Jadi ini apakah sama atau berbeda? Beda, Mbak. Jadi kan dari awal kepala sekolah tanya jurusannya itu beda-beda atau sama semua, karena yang dari pendidikan itu cuma 2 anak aja, yang lain dari teknik, perikanan, dan lain-lain. Jadi semaunya aja mau yang mana gitu, tapi harus benar-benar menguasai semua pelajaran, karena kan itu SD ya, Mbak. Jadi harus menguasai matematika, SPDP, seni budaya, dan lain-lain. Jadi kepala sekolah menyerahkan semua keputusan sama kami, dan kelas 1, 2, 3 itu 1 mahasiswa yang handle, tapi kalau untuk kelas 4, 5, 6 itu 2 mahasiswa, dan kebetulan aku handle kelas 3, jadi aku sendiri gitu, Mbak. Berarti dari setiap sekolah juga sistemnya beda-beda ya? Okay. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Maya Damayanti. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir karena memang waktu kita sangat limit, udah mau menjelang sholat Jumat. Dari Maya Damayanti, izin bertanya, apakah ada minimal semester untuk mengikuti program ini? Ada, minimal semester 6. Oh, jadi kemarin yang angkatan 2019 sama 2020 memang tidak bisa ikut karena minimal semester 6 gitu. Mungkin karena sudah mata kuliah yang diambil itu sudah lebih banyak daripada dan sudah memenuhi untuk mengajar daripada mungkin konsep semester 1 atau semester 2. Mungkin gitu pertimbangannya ya. Berarti minimal semester 6. Berarti nanti yang semester 1 tunggu sampai semester 6 dulu baru ikut ya. Dan untuk yang bertanya nanti akan ada giveaway 25.000 pulsa atau mau tunai pulsa deh ya. Dan nanti akan untuk pemilihannya akan disampaikan di akhir sesi atau series yang ketiga, itu nanti mungkin abis lebaran atau minggu depan, nanti di-update aja di IG-nya BEM dan HMPS. Dan ini ada, dari Mr. Teguh. Dari Mr. Teguh, I am so proud of you all guys. So very critical students. Thank you, Mr. Teguh. Dan dari, thank you, Mr. Teguh. Ini udah disampaikan ya, Mr. Teguh. Terima kasih. Dan dari Ma'am Endang, yes, we feel proud of you, students. Keep learning, working, and sharing. Do so many good things. Thank you, Ma'am. Thank you.
Terima kasih untuk Mem Endang, Mem Agnes, dan Mr. Teguh dan juga Mem Yulis di sini ada dosen-dosen FIB yang kita nggak mungkin bisa ada di sini tanpa bimbingan dari beliau-beliau ini yang sangat berjasa. Oke, mungkin itu aja dari sesi tanya jawab karena waktunya udah 8 menit lagi kita harus sudahi di sini. Terima kasih banyak untuk Firanda, Inga, dan Tasya. Semoga sukses terus dan lancar mengajarnya. Semoga bisa juga menginfluence buat teman-teman lain. Atau mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang kiranya tertarik supaya besok ikut gitu? Mungkin ada quote sih dari aku. Asik, boleh. Pengalaman berharga itu harus kita jemput, nggak bisa kita tunggu. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan, ambil aja karena keterima atau nggak keterimanya itu bonus. Gitu. Iya. Betul. Okay. Kalau nunggu terus kesempatan datang itu kayak betul. Gitu lah. Iya. Kayak mancing keluar dari zona nyaman. Kan kita harus datang ke tempat kolam pemancingan gitu. Gimana Inga? Keluar dari zona nyaman, Mbak. Iya, betul sekali. Harus keluar dari zona nyaman. Dari Firanda mungkin? Apa ya? Karena kami kan ini kan fokusnya ke mengajar ya. Jadi aku pesan aja sih buat tetap menghargai guru-guru kalian karena ngajar itu ternyata nggak segampang itu gitu loh. Harus anggaran banget. Iya nggak, Mem? Lo kenceng. Iya. Oke, sebelum kita akhiri, ini ada request dari Memendang untuk foto dulu. Mungkin kita bisa foto ramai-ramai sebelum saya tutup acara hari ini. Ini yang foto boleh diaba-aba. Saya yang motret ya. Ya, oke. Nah, siap dokumentasi. Oke. Stand by all ladies. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Oke. Mungkin yang lain yang mau ikut foto boleh on kamera, saya. Iya, tidak biasa on kamera ya. Silakan yang mau on kamera, ayo. Yang gabung di Zoom, silakan on kamera. Kita foto sekali lagi. Febi, Raffi, ya ini. Ya, Filia sudah, ayo. Pak Di Budi juga ikut. Ini Pak Di Budi adalah yang ya, oke, thank you ya Pak Budi. Paling membantu kita loh ini ya. Tapi saya nggak bisa spotlight nih Pak. Ya, oke. Oke, kita foto 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, thank you ya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Tadi itulah tadi serangkaian acara MBKM Series yang Muda yang Mengajar bersama Tasya, Ingi, dan Firanda, mahasiswa-mahasiswa hebat FBIB. Dan untuk teman-teman yang nonton, sekiranya berminat untuk ikut tahun depan, mungkin bisa tanya lebih lanjut ke kakak-kakaknya ini, mungkin bisa cari di Instagramnya, atau mungkin bisa lihat-lihat lah di following BEM FBIB atau HMPS, mungkin mereka follow, bisa tanya-tanya atau ke DM aja. Dan semoga talkshow kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih kepada narasumber, kepada Ibu Bapak dosen, dan kepada Pak Dwi Budi yang sudah membantu terselenggaranya acara hari ini. Jangan lupa juga untuk ikut di talkshow yang selanjutnya. Ada mahasiswa-mahasiswa berprestasi juga dari FBIB. Dan ya, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga kalian menikmati show kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Sampai jumpa puasa. Terima kasih semua. Ya, bye-bye. Makasih Amen. Kembali kasih. Semoga bisa ketemu segera. Ya. Thank you ya, thank you all. Terima kasih Amet, Firanda, Inge, Tasya. Inge, Firanda, Tasya, Mel, Agnes. Semangat, sukses. Ibu Budi. Yuk. Kita udah boleh belum? Ini udah belum sih? Ngapain sih? Udah boleh apa gimana? Ya kan. Makasih ya Firanda dan Tasya. Makasih Mbak Mel. Sama. Thank you, Mel. Gak kerasa ya. Thank you, Mel. Iya, sama-sama.